Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang berpakaian rapi ketika menjumpai atau ketika menghadap kepada ulama. Mengapa kita harus berpenampilan bagus, berpenampilan rapi, berpakaian yang bersih dan juga rapi ketika menghadap kepada ulama atau ketika menjumpai ulama? Ternyata ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan bahwasanya Jibril datang berupa seseorang yang berpenampilan rapi, yang berpenampilan bersih, pakainya putih, masya Allah, tidak ada tanda-tanda safar. Dia datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan, bagaimana tanda kiamat. Jadi begitu, kemudian Jibril pergi. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah para sahabat tahu siapa orang itu? Tapi para sahabat tidak tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi di sini malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda hari kiamat dengan cara bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dijelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasanya hadis ini fihi dalilun ala tahsini thiyabi wal hayati wan nadhafati 'inda ad-dukhuli 'ala ulama. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwasanya 'inda ad-dukhuli 'ala ulama, ketika menghadap ke ulama kita harus tahsini thiyabi wal hayati wan nadhafati, memperhatikan atau memperbagus pakaian kita, kemudian penampilan kita dan juga kebersihan kita. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasanya ini dalil kita harus memperbaiki atau memperhatikan pakaian, penampilan serta kebersihan kita ketika menghadap ke ulama. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan lagi, kepada ulama saja kita memperbaiki atau memperhatikan penampilan kita. Kita memperhatikan kebersihan kita, juga kita memperhatikan pakaian kita. Lalu bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhannya ulama tersebut yang menciptakan kita, yang menciptakan ulama tersebut juga. Tentu kita harus lebih daripada itu. Kita harus terus berusaha untuk memperbaiki, memperhatikan penampilan kita, kebersihan kita, kewangian kita juga kita harus perhatikan walaupun tidak ada orang. Kita pakai minyak wangi ketika akan sholat. Kalau kepada ulama saja kita bisa memperbaiki penampilan kita, memperindah penampilan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih dari itu. Jangan kita selalu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memaklumi kita. Bagaimanapun keadaan kita, sholat kita insyaallah akan diterima. Memang benar, namun bagaimana adab kita? Kita harus perhatikan. Jangan sampai makhluk Allah Subhanahu wa taala saja yang membuat kita memperhatikan penampilan kita, namun kepada Allah Subhanahu wa taala juga tentunya harus lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.